Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 341. Rumahnya sangat luas dan sangat indah juga. Tapi, kakakku, meninggalkan tempat yang begitu luas untukku, bukankah akan sangat sia-sia jika aku tidak tinggal di sini? Kediaman Feng dan Guan Mansion sangat dekat, tidak ada banyak perbedaan antara tinggal di sini atau di sana. Akan sangat disayangkan jika dia tidak datang dan tinggal. Tidak masalah, lagi pula hanya aku yang tinggal di sini, meninggalkannya tidak masalah. Dia melambaikan tangannya, tanpa menghiraukannya. Mendengar ini, dia tertawa dan berkata, di masa depan, ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, dan kamu akan memiliki beberapa anak, dengan begitu, kamu tidak akan sendirian. Hahaha, itu masih lama sekali. Belum lagi, aku tidak punya pemikiran seperti itu saat ini. Dia terkekeh sambil meletakkan kedua tangannya di pinggul dan dia memandang rumahnya dengan bangga, aku selalu ingin membangun tempat milikku, Guan Manor yang menampungku, aku akhirnya memiliki rumah. Ketika aku menemukan orang tuaku lain kali, aku dapat membawa mereka pulang. Feng Jiu memandangnya dan ketika dia melihat wajahnya menunjukkan kerinduan yang mendalam dan penuh dengan harapan, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak pasti akan menemukannya. Itu adalah keinginannya dan satu hal yang paling ingin dia lakukan. Dia percaya bahwa selama dia memiliki kemauan yang teguh, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ini seperti bagaimana dia secara pribadi membangun rumah baru untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang membantunya dan dia mencapai segalanya sendirian, sambil mengandalkan kemauan kuatnya sendiri. Guan Xilin berdiri di sana sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepadanya, oh ya, Jiu kecil, aku masih perlu mencari kakek untuk mendiskusikan beberapa hal tentang pindah dalam 3 hari nanti, masih banyak hal dan prosedur yang aku tidak tahu. Siapa yang perlu aku undang untuk acara pindahan dan banyak lagi, aku masih perlu mendiskusikan semua ini dengannya. Ayo pergi, kakek sekarang ada di kamar rumah ayahku. Dia tertawa dan pergi bersamanya saat mereka berjalan ke kamar ayahnya. Dengan bantuan dari Pak Tua Feng, dia memiliki daftar tamu, yang sebagian besar berisi berbagai klan keluarga dan orang-orang berpengaruh. Hal ini diperlukan agar dia bisa dikenali oleh semua kekuatan sehingga dia bisa membangun pijakan bagi dirinya sendiri untuk klan Guannya sendiri. Itu untuk menyatakan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, dia akan menjadi bagian dari kota bulan berawan dan menjadi salah satu dari mereka. Bahkan jika ini hanya klan keluarga kecil, namun, dengan kekuatannya sendiri, tidak ada keraguan bahwa itu adalah klan yang tidak bisa dianggap enteng. Pada hari ini, Guan Xilin menyuruh anak buahnya mengirimkan undangan tersebut ke berbagai klan dan pasukan keluarga di kota untuk merayakannya bersamanya. Pejabat tersebut akan pindah ke kediaman barunya dan akan ada herbalan makan yang disiapkan untuk mereka. Bisa dikatakan ketika orang-orang yang menerima undangannya, reaksinya masing-masing berbeda-beda. Masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri, tetapi satu hal yang tidak berbeda adalah yang pasti, setelah menerima undangan dari Guan Xilin, haruskah mereka hadir? Atau sebaiknya tidak. Guan Xilin ini dapat dianggap sebagai orang yang cukup baik, sungguh luar biasa bagi seseorang yang begitu muda untuk dapat mendirikan klan miliknya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya dalam 1 tahun terakhir sungguh menakjubkan, oleh karena itu perkembangannya sangat dihargai. Jika mereka bisa membangun hubungan baik dengannya, itu bisa menjadi keuntungan besar, hanya saja. Mereka semua tahu bahwa Guan Xilin adalah anak angkat Feng Xiao. Jika Feng Xiao mengirim undangan sebelum kejadian itu, mereka akan menerima undangan itu dalam sekejap dan mempersiapkan perayaannya dengan mewah. Namun, sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap seperti itu, status kediaman Feng juga telah berubah dan sekarang berada dalam situasi genting dengan berita tentang Feng Xiao. Mereka benar-benar berada dalam dilema sekarang setelah menerima undangan ini dan masih khawatir karena otak mereka rusak. Menghadapi permasalahan ini tak hanya 1 atau 2 keluarga saja yang bimbang. Salah satu klan keluarga menengah kota bulan berawan sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua saat mereka mendiskusikan masalah ini. Ketika mereka mendengar bahwa mereka diundang, beberapa tetua mengerutkan alisnya. Kepala keluarga memegang undangan di tangannya dan melihat ke arah seorang lelaki tua yang duduk di sebelah kirinya dan bertanya, Tetua Agung, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Haruskah kita menghadiri ini, atau tidak? Lelaki tua itu mengelus janggut putih panjangnya dan melirik ke arah undangan berwarna merah dan berkata,
Guan Xilin ini sedang mendirikan sebuah klan, betapapun klannya hanyalah klan kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang berakar di sini di kota bulan berawan, jadi meskipun kita tidak hadir, itu seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah, tapi... Suaranya berhenti sejenak dan melanjutkan, Guan Xilin ini adalah seorang pemuda yang sangat menjanjikan dan memiliki banyak prospek, dia tidak terlalu mencolok tetapi kita tidak bisa mengatakan itu untuk jangka panjang. Bahkan jika kita mengambil miliknya kekuatannya sendiri, dan lihat saja berdasarkan hubungan dekatnya dengan keluarga Feng. Ini sudah cukup untuk membuat keluarga Guannya mendapatkan pijakan yang kokoh di kota ini, itulah sebabnya, kepala keluarga, saya menyarankan Anda untuk mencari tahu dari klan keluarga lain mengenai rencana mereka sebelum mengambil kesimpulan. Belum terlambat untuk memutuskannya. Kata-kata tetua agung memang benar. Kepala keluarga mengangguk setuju dan memberi isyarat untuk meminta bawahannya untuk pergi bertanya. Di sisi lain, ketika mereka mendengar bahwa Guan Xilin membangun rumah baru dan dia akan mendirikan klan keluarga Guan baru 3 hari kemudian, semua orang di keluarga Guan memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Saat ini, seluruh suasana di Guan Manor sangat suram dan menyesakkan. Aku tidak menyangka bocah kurang ajar dan bodoh itu tumbuh begitu cepat, sudah berapa lama. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membangun seluruh istana. Seorang pria parubaya menggerutu dengan cemberut, jelas merasa iri atas pencapaian Guan Xilin dan pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa iri di hatinya. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita dan mengakui Feng Xiao sebagai ayah angkatnya. Katakan padaku, bagaimana kediaman Feng tidak membantunya. Kepala keluarga duduk di kursi utama dengan ekspresi cemberut, setelah dia mendengar kata-kata ini, dia berbicara setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Aku tidak yakin apakah keluarga Feng telah membantunya tetapi dia memiliki beberapa keahliannya, kalau tidak, dia tidak akan mampu menyandang gelar peringkat pertama dalam daftar peringkat kuning pasar gelap. Mengingat kembali semua masa lalu buruk yang mereka alami bersamanya, orang ini bahkan berinisiatif untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa dia akan berlari kembali seperti anjing yang dipukuli dan memohon agar mereka menerimanya kembali. Siapa tahu, dia sebenarnya mendapat Feng Xiao sebagai ayah angkatnya dan sekarang, dia bahkan akan mendirikan klan Guannya sendiri. Terlepas apakah klannya besar atau kecil, mampu mencapai prestasi seperti itu di usia muda sungguh luar biasa. Tetua patriark keluarga ada di sini. Suara pelayan bergema dan semua orang saling melirik dan segera berdiri untuk menyambutnya. Ketika lelaki tua itu masuk dengan tongkatnya, pandangan semua orang tertuju padanya saat dia membalas tatapan mereka dengan tatapan tajam dan akhirnya jatuh ke kepala keluarga. Kepala keluarga Guan maju untuk mendukungnya dan membimbingnya ke tempat duduknya dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah datang? Izinkan aku bertanya, apakah Xilin mengirim undangan?" Ketika mereka mendengar kata-katanya, semua orang di aula saling memandang dan menundukkan kepala. Tidak, suara kepala keluarga Guan terdengar sedikit tegang. Sepertinya dia tidak menyangka ayahnya akan peduli dengan masalah ini. Ketika dia mendengar bahwa undangannya belum tiba, Patriark tua Guan mengerutkan alisnya dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Bahkan jika tidak ada, ketika kamu menghadiri perayaan rumah barunya, lebih baik kamu mempersiapkan sebuah hadiah yang pantas." "Ayah, dia bahkan tidak mengirimi kita undangan apapun. Terlebih lagi, dia memperlakukan kita lebih buruk daripada orang asing, mengapa kita harus tetap menghadirinya?" Kepala keluarga Guan tidak senang dan berkata dengan kesal, keengganannya untuk mengikuti kata-kata ayahnya tertulis di seluruh wajahnya. Ayahnya memandangnya dengan kecewa dan berkata, "Aku bilang untuk mengirim, lalu kirimkan saja. Jika kamu tidak mau mengirim apapun, maka aku akan mengaturnya sendiri." Dia membentak dan dengan ekspresi gelap saat dia berbalik dan pergi. Terhadap Guan Xilin, dia selalu merasa menyesal. Jika bukan karena prasangka awal, keluarga Guan mereka tidak akan kehilangan benih sebaik itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika dia ingin berbaikan, semuanya sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah tindakan kecil penuh kasih sayang ini. Melihat kedua ayah dan anak itu berdebat mengenai hal ini, semua orang di aula tidak berani berbicara tetapi hanya saling melirik tanpa daya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Semburan petasan memecah kesunyian pagi hari dan mengantarkan kegembiraan dan hari baru. Bagi Guan Xilin, hari ini tidak diragukan lagi merupakan hari yang menyenangkan dan tak terlupakan. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun dan mengatur segalanya. Tidak banyak orang yang bekerja di rumahnya,
itulah sebabnya Feng Jiu mengirim beberapa orang untuk membantunya. Sedangkan untuk herbalan makannya, mereka telah memesan langsung ke restoran terbesar di ibu kota dan mereka akan bertanggung jawab atas semua aspek dalam masalah ini. Dengan cara ini, kerumitannya akan berkurang. Kakak, kamu sudah bisa berhenti sibuk, sekarang semuanya sudah diatur dengan baik, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyapa para tamu di luar. Feng Jiu tersenyum dan menghampirinya. Hari ini, dia berpakaian serupa dengan gaun putih, rambut hitam panjangnya diikat, menyisakan 2 helai rambut untuk menonjolkan wajah cantiknya, menambah pesona feminin pada wajahnya yang sudah memukau. Saat yang baik hampir tiba, Jiu kecil, kamu bisa membantuku menherbal para tamu di manor, aku akan keluar untuk menyambut para tamu masuk. Dia berkata sambil tersenyum, setelah itu, dia melangkah ke gerbang utama. Orang pertama yang tiba di gerbang utama adalah manajer Yan dari Pasar Gelap. Ia ditemani oleh 2 orang yang mengikuti di belakangnya dari dekat dengan hadiah di tangannya. Sebelum ia masuk, ia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat. Hahaha, Silin, selamat. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk datang, silakan masuk. Guan Silin menangkupkan tangannya sebagai tanggapan dan tersenyum saat dia menyambutnya masuk. Li ini mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Guan atas rumah barumu. Seorang kepala keluarga membawa 2 pemuda lainnya saat mereka juga memegang hadiah di tangan mereka. Terima kasih, terima kasih. Kepala keluarga Li, silakan lewat sini. Setelah menangkupkan tangannya sebagai balasan, dia mengantar mereka melewati gerbang dan meminta pelayan membawa mereka ke aula utama tempat Feng Jiu berada. Seiring berjalannya waktu, banyak orang datang membawa hadiah dan harapan baik dan seluruh Guan Manor sibuk dengan aktivitas. Suara para tamu diiringi tawa riuh yang memenuhi seluruh Guan Manor dengan suasana meriah dan meriah. Kakak, hampir semuanya sudah ada di sini. Feng Jiu berjalan ke sisinya dan bertanya. Guan Silin menoleh ke arahnya dan terkekeh, sepertinya semua orang sudah ada di sini, ayo pergi. Ayo masuk. Baiklah. Dia tertawa dan saat dia hendak berbalik, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Tuan Muda Guan, selamat atas rumah baru Anda. Saya datang ke sini tanpa diundang untuk mencari secangkir anggur. Murong Yisuan yang mengenakan jubah putih datang sambil berjalan dengan suasana elegan. Ada seorang pelayan yang mengikuti dari belakang sambil membawa hadiah. Meskipun dia telah mengatakan ini pada Guan Silin, matanya tertuju pada Feng Jiu. Saat dia melihatnya, matanya bergetar karena sedikit kegembiraan. Ketika dia melihatnya, Guan Silin sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Feng Jiu dan kembali melihat ke arah Murong Yisuan. Setelah tertegun sejenak, dia segera sadar kembali dan menjawab, siapapun yang berkunjung adalah tamu, pangeran ketiga, silakan lewat sini. Silakan. Feng Jiu berbalik dan menatap sekilas pada Murong Yisuan sebelum dia memberi isyarat untuk mengundangnya masuk. Murong Yisuan tersenyum sedikit dan dia kemudian melangkah masuk. Saat Guan Silin hendak melangkah masuk, dari sudut matanya, dia melihat sebuah kereta berhenti di depan gerbang. Ketika pintu kereta terbuka dan orang itu keluar, senyuman asli di wajahnya menghilang seluruhnya. Orang yang turun dari kereta adalah patriark keluarga Guan, yang merupakan kakeknya. Tapi begitu dia keluar dari tempat itu, dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Untuk perayaan pindah rumah ini, dia belum mengirimkan undangan apapun. Menurutnya, mereka kejam terhadapnya sehingga dia tidak perlu lagi bersikap ramah kepada mereka. Silin, aku di sini untuk memberimu hadiah, selamat atas rumah barumu. Kepala keluarga Guan tua datang membawa tongkat, seorang lelaki tua yang mengikuti di belakangnya maju untuk memberikan hadiah. Tidak perlu. Suaranya dingin dan dia menatap lelaki tua itu tanpa ekspresi apapun di wajahnya saat dia berkata, ini adalah tempat tinggal yang sangat kecil dan sederhana, aku tidak berani menerima hadiahmu. Dia berkata singkat sambil menangkupkan kedua tangannya dan tanpa memandang mereka lagi, dia berbalik dan berjalan masuk dengan langkah besar. Melihat ini, kepala keluarga Guan menghela nafas berat sambil meratap, ini semua salahku. Ini semua salahku. Pria tua yang memegang hadiah itu melihat ini dan menasihati, patriark keluarga Guan yang sudah tua, ayo kembali. Itu adalah hasil yang diharapkan, tapi dia masih ingin memverifikasinya secara pribadi. Mungkin, hati lelaki tua itu tidak mau mengakui fakta bahwa Guan Silin tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Guan. Ayo pergi. Dia menghela nafas sedih lagi sambil memandang lama ke arah gerbang di depannya.
Hatinya dipenuhi dengan emosi dan dia hanya bisa pergi dengan penyesalan saat dia duduk di kereta dengan sedih. Tidak ada yang melihat bahwa di sudut jalan, seorang wanita sedang melihat dari kejauhan, menatap gerbang dengan muram. Dia bukan sembarang orang, dia adalah Xinya yang memutuskan pertunangan dengan Guan Xilin. Pria yang diremehkannya telah mendirikan klan sendirian dengan tangannya sendiri, jadi bagaimana jika itu adalah klan kecil? Tidak peduli apapun, mencapai prestasi seperti itu di usia muda adalah hal yang luar biasa. Hatinya pahit, jika dia tahu akan ada hari seperti itu, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Jika dia tidak membatalkan pertunangan mereka, pria yang menjadi begitu luar biasa, pria yang begitu dewasa dan luar biasa itu akan menjadi miliknya. Dan keluarga Guan ini, setengahnya juga akan menjadi miliknya, tapi sekarang. Semakin dia memikirkannya di dalam hatinya, semakin dia merasa tidak nyaman, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan dan hanya bisa berbalik untuk pergi. Suasana di Guan Manor semarak dan ramai dengan aktivitas. Karena Guan Xilin sedang memegang secangkir anggur di tangannya dan berjalan dari meja ke meja untuk bersulang bersama para tamu, semua orang tertawa dan bergembira. Suasananya riuh dan dipenuhi tawa. Pada saat itulah pelayan bergegas masuk, wajahnya memerah karena kegembiraan dan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tuan, Dokter Hantu telah mengirimkan hadiah. Saat kata-katanya diucapkan, seluruh perherbalan menjadi sunyi dan di wajah semua orang tampak ekspresi tidak percaya. Setelah sadar kembali, mereka kemudian berbalik untuk melihat Guan Xilin. Pandangan yang mereka berikan padanya sekarang berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, banyak sekali pikiran terlintas di benak orang-orang ini. Guan Xilin ini punya hubungan dengan Dokter Hantu. Dokter Hantu benar-benar akan mengirim orang untuk secara khusus memberikan hadiah kepada Guan Xilin untuk memberi selamat padanya. Guan Xilin meletakkan cangkir anggurnya setelah beberapa saat dan memandangi dua pria tua yang datang membawa hadiah. Sekilas dia mengenali bahwa mereka adalah orang-orang dari pasar gelap. Bagaimana kabarmu di sini? Manajer Yan dari pasar gelap berdiri dengan terkejut. Mereka berdua hanya menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih kepada manajer Yan sebelum mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Guan Xilin dan berkata, Tuan Muda Guan, kami telah diberi tugas untuk mengirimi Anda hadiah atas nama Dokter Hantu. Saat mereka selesai berbicara, dua kotak indah ditempatkan di hadapannya. Hal itu membangkitkan rasa penasaran semua orang terhadap isi kotak tersebut. Apa yang dikirim Dokter Hantu? Untuk sesaat, pandangan penasaran semua orang tertuju pada sosok Guan Xilin. Karena Dokter Hantu ahli dalam alkimia, hadiah yang dia kirimkan harusnya berupa obat mujarab dan sejenisnya. Namun, Guan Xilin tidak ingin semua orang tahu apa yang ada di dalamnya saat dia memerintahkan orangnya untuk menerima hadiah dan membawanya pergi. Dia kemudian menyapa dan mempersilakan kedua lelaki tua itu untuk duduk dan secara pribadi menuangkan secangkir anggur untuk mereka masing-masing sebagai tanda hormat. Lagi pula, kedua pria ini tidak mudah ditemui di pasar gelap. Jika bukan karena hubungannya dengan Dokter Hantu, tidak mungkin dia bisa bertemu langsung dengan tokoh besar seperti itu, apalagi mereka yang mengantarkan hadiah secara pribadi. Setelah salamnya, semua orang di sekitar tertawa dan bangkit dan terus minum sekali lagi. Namun, dalam hati setiap orang, mereka semua memiliki satu pemikiran, datang ke sini hari ini adalah pilihan yang tepat. Bisa mengenal seseorang yang berhubungan dengan Dokter Hantu bukanlah hal yang buruk bagi mereka. Selama herbalan makan, semua orang berusaha memperdalam hubungan mereka dengan Guan Xilin, ada juga yang mencoba menanyakan situasi Feng Xiao dari Feng Jiu. Adapun Murong Yisuan yang duduk di meja yang sama dengan Feng Jiu, dia memandangnya dari waktu ke waktu, mencoba mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Pada saat inilah Feng Jiu berdiri dan minta diri dari meja dan Murong Yisuan juga bangkit dan mengikutinya. Ketika Feng Jiu berjalan kembali, dia duduk di paviliun di sebelah taman batu dan ketika dia melihat ini, dia hanya meliriknya sekilas dan mengalihkan pandangannya saat dia berjalan ke depan. Namun, setelah beberapa langkah, dia dihadang olehnya. Apakah ada sesuatu? Dia mengerutkan kening saat dia melihat dia berdiri di jalannya. King Ge, pernikahan yang dianugerahkan ayah kekaisaran kepadamu, aku yakin kamu sudah mengetahuinya sekarang. Matanya tertuju pada wajah cantiknya, itu adalah wajah familiar yang sama, namun ekspresi yang ditampilkan sangat berbeda. Namun, dia tidak dapat memungkiri bahwa hal itu masih menarik perhatiannya. Pernikahan. Dia mengangkat alisnya dan menyeringai, apakah aku menyetujuinya? Mendengar ini, hatinya merasakan beban terangkat saat rasa lega melanda dirinya,
aku akan mencoba yang terbaik untuk membujuk ayah kekaisaranku untuk membatalkan keputusan ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Menurut pendapatnya, meskipun dia tidak setuju, dan jika ayah kekaisarannya menolak untuk membatalkan keputusannya, dia khawatir pernikahan ini tidak akan dapat dilanjutkan. Lagi pula, negeri Galop Hijau adalah negara peringkat ke-6 dan negeri kemuliaan matahari mereka tidak bisa dibandingkan dalam segala hal. Terkadang, kenyataan pahitnya adalah mereka tidak memiliki banyak hak dan justru inilah perbedaan kekuatannya. Di dunia ini, dimanapun seseorang berada, hanya kekuatan yang bisa mewakili segalanya. Baginya, seorang wanita cantik yang bisa menjatuhkan negara, jika dia tidak memiliki kediaman Feng di belakangnya, dia tidak akan bisa hidup bebas dengan penampilannya. Feng Jiu tersenyum dan menjawab dengan singkat, masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Dia berjalan ke depan dan berhenti ketika dia melewatinya dan berkata, mengenai pernikahanku, kecuali diriku sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengambil keputusan untukku. Murong Yisuan tertegun sejenak dan menoleh untuk melihat dan hanya melihat bahwa dia sudah berjalan lebih jauh ke depan dan hanya bisa melihat siluetnya yang akan pergi. Setiap langkah yang diambilnya begitu tenang, anggun, dan sangat santai. Seolah-olah dia bahkan tidak menaruh perhatian pada hal itu. Melihat dia penuh percaya diri dan tidak terganggu, dia merasa sangat tersesat saat itu. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, orang lembut dalam ingatannya telah hilang, dan orang yang berdiri di depannya terasa asing. Seolah-olah mereka tidak bisa lagi kembali ke masa lalu dan tidak akan pernah bisa bersama lagi. Sebaliknya, jarak antara mereka berdua sepertinya semakin jauh. King Ge, apa yang harus aku lakukan denganmu? Dia berbisik dengan suara rendah, dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskannya, tetapi dia tidak bisa. Setelah perayaan seharian penuh, ketika semua tamu telah pergi dan para pelayan mulai berkemas, Guan Xilin mengirim Feng Jiu kembali ke kediaman Feng. Beberapa dari mereka duduk bersama dan mulai berdiskusi tentang hal-hal hari ini. Tidak buruk, jumlah tamu membuktikan bahwa mereka sangat menghargaimu. Sekalipun beberapa berasal dari klan keluarga kecil, kehadiran kepala klan keluarga di kota secara pribadi sudah menunjukkan banyak hal. Ini menunjukkan bahwa nilaimu cukup bagus, mereka telah memberimu sedikit muka. Pak Tua Feng mengelus janggut panjangnya dan berkata dengan gembira sambil menatap Guan Xilin dengan penuh penghargaan. Jika bukan karena bantuan kakek, hari ini akan menjadi kekacauan total. Dia berkata sambil melanjutkan, ada juga Jiu kecil yang menggunakan nama dokter hantu untuk mengirim hadiah melalui pasar gelap. Aku melihat ekspresi tercengang dari semua yang hadir ketika mereka mendengar bahwa hadiah itu berasal dari dokter hantu. Hahaha, siapakah dokter hantu? Reputasi dokter hantu sangat luar biasa dan di negeri kemuliaan matahari kita, bahkan semua klan besar ingin memiliki hubungan dengan dokter hantu. Pak Tua Feng membalas dengan nada menyayanginya sambil menatap Feng Jiu, dengan penuh kebanggaan. Tak seorang pun menyangka bahwa dokter hantu yang terkenal itu ternyata adalah cucunya. Kakek, sekarang kakak telah menetap di rumah barunya, haruskah kita mulai menangani urusan kediaman Feng kita? Feng Jiu bertanya sambil menatap kakeknya yang tersenyum. Apakah yang kamu maksud adalah masalah pelepasan wewenang kita? Pak Tua Feng membeku sesaat sebelum dia berkata, baiklah, kakek sudah mempersiapkan segalanya. Besok pagi, aku akan pergi ke istana. Kita tidak lagi menjadi pelindung negara ini dan tidak ada yang berani melawan kita. Kita bisa nikmati saja hidup kita dengan damai, jalani hari-hari kita dengan bebas dan bahagia. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku menemanimu besok? Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu sama sekali. Kamu bisa tinggal di kediaman saja, serahkan saja masalah ini padaku. Melihat ini, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke Guan Xilin, kakak, kamu sibuk sepanjang hari. Sudah waktunya kamu kembali dan beristirahat dengan baik di rumah barumu. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali dulu. Jika ada yang kamu butuhkan, datang saja dan cari aku. Dia menjawab sambil tersenyum dengan sedikit kegembiraan di matanya saat dia mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik untuk pergi. Kakek, aku akan melihat si putih. Pergilah. Dia tertawa ketika dia melihatnya pergi. Masalah si putih yang menyelamatkan Feng Xiao adalah masalah yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Karena itu, mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa si putih bisa melawan dua orang kultivator bela diri. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya,
mereka tidak dapat melihat peringkat makhluk roh itu. Lagi pula, dia adalah makhluk roh varian dan biasanya selain bermalas-malasan, mencungkil dirinya sendiri dengan makanan atau melirik orang lain, bukan karena kejadian seperti itu benar-benar tidak mencolok. Dia tidak dikerangkeng dan bisa bergerak dengan bebas di sekitar kediaman Feng. Biasanya ia menghabiskan hari-harinya dengan bol-bol hewan peliharaan kecil itu tanpa hambatan di kediaman Feng. Namun, tempat favorit mereka di seluruh istana adalah Taman Batu, karena disitulah para pelayan paling sering lewat, maka kuda mesum itu biasanya akan menunggu di sana. Benar saja, saat ia mendekati Taman Batu, ia bisa mendengar suara tawa para pelayan dan semakin dekat, pantat putih tua mulai bergoyang saat kedua pelayan itu berjalan melewatinya. Kedua pelayan itu menurunkan rok mereka saat mereka mengambil langkah kecil dan cepat dan melarikan diri. Mulut si putih terbuka dan meringkik, ia memutar kepalanya untuk melihat. Ketika ia melihat Feng Jiu, ia berlari ke arahnya dengan gembira. Si putih, sikap mesummu masih belum berubah sedikit pun. Cepat atau lambat, itu akan membuatmu mendapat masalah. Dia menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Melihat berat badannya sepertinya bertambah beberapa kilogram, dia tertawa, kamu malas lagi kan? Lihat, perutmu sudah membesar lagi. Sambil mendengus, ia menggoyangkan ekornya dan berjalan ke sisinya. Ayo pergi, ayo kita berkeliling. Dia menepuk kepalanya dengan ringan dan membawanya ke istal dan memasang pelana. Saat dia hendak membawa si tua putih keluar, dia melihat bol-bol yang awalnya bertengger di puncak batu di batu taman segera berdiri dan melompat ke pelukannya. Kamu ingin keluar juga? Feng Jiu mengangkat alisnya dan melihat bola bulu kecil di pelukannya. Baiklah kalau begitu. Tapi ada beberapa peraturan, saat kita keluar, kamu tidak boleh berlarian sendirian. Dia mengacak-acak bulu bol-bol dengan satu tangan sebelum dia memegang kendali dan memimpin si putih keluar dari gerbang. Dia melompat ke punggung si putih, mencondongkan tubuh ke depan dan dengan gagah berani berlari ke pinggiran kota. Karena hari sudah hampir malam, Feng Jiu tidak keluar terlalu lama. Setelah satu putaran, dia kembali dan mandi sebelum memasuki ruangannya dan berkultivasi sepanjang malam hingga fajar pertama. Setelah dia mandi, dia menuju ke ruangan ayahnya dan ketika dia memasukinya, dia melihat sekilas ke sekeliling. Ketika dia melihat beberapa penjaga Feng ada di sana, dia menunjukkan senyuman puas dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Leng Xuang yang berdiri di belakangnya sebelum menuju ke kamar. Nona, Leng Hua segera berdiri dan menyapanya saat melihatnya masuk. Dia menjawab dan berjalan ke samping tempat tidur dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Ayah, bagaimana perasaanmu hari ini? Semuanya baik-baik saja, hanya saja dadaku masih terasa sakit setiap kali aku menarik napas dalam-dalam. Setelah kejadian ini, berat badan Feng Xiao turun banyak. Biarkan aku melihatnya. Dia duduk di samping tempat tidur dan membuka atasannya untuk memeriksa luka di sekitar dadanya. Dia kemudian memeriksa denyut nadinya dan hanya beberapa saat kemudian dia berbicara. Luka di dada adalah yang paling serius, meskipun ayah sudah minum obat, namun pemulihan penuh masih membutuhkan waktu lebih lama. Tunggu sampai kakek kembali, aku kemudian akan melakukan perjalanan ke hutan 9 jebakan untuk mencari beberapa tanaman obat agar ayah dapat menggunakannya. Ini akan mempercepat proses pemulihan. Hutan 9 jebakan. Feng Xiao tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, kamu tidak bisa. Tempat itu terlalu berbahaya, bagaimana bisa seorang gadis pergi ke tempat seperti itu? Jika ada kebutuhan akan tanaman herbal, kita bisa membelinya saja. Di sana tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, aku pernah ke sana sebelumnya dan cukup familiar dengannya. Terlebih lagi, sebagian besar tanaman obat dapat dibeli kecuali satu. Mungkin bagi orang lain, hutan 9 jebakan adalah tempat yang penuh dengan bahaya, namun baginya, tempat itu hanyalah sebuah harta karun. Di sanalah tempat di mana dia bertemu Phoenix kecil, di sanalah dia pertama kali bertemu dengan kakaknya dan juga paman itu. Memikirkan kembali bagaimana paman itu sebenarnya adalah tuan neraka yang pemurung, dia mengerucutkan bibirnya. Ketika keduanya secara tidak sengaja menyentuh bibir satu sama lain, paman langsung pingsan. Saat mereka berada di negara galop hijau, tingkah lakunya yang aneh. Dan dia bahkan ingin menciumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, seluruh ekspresinya tiba-tiba berubah dan perasaan aneh muncul di hatinya. Melihat putrinya yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, Feng Xiao tersenyum dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam memperhatikannya dengan hati penuh kebanggaan.
Ini adalah putrinya, dia selalu luar biasa. Hanya saja, dia tidak tahu pria seperti apa yang bisa menandinginya. Meskipun dia berharap gadis itu bisa menikah dengan baik, tapi hanya memikirkan putrinya sendiri yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun akan menjadi milik keluarga orang lain, sebagai seorang ayah, hatinya dipenuhi rasa masam, mengira pertunangan antara Murong Yisuan dan dia telah dibatalkan, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan beberapa tahun lagi di sisinya. Namun, dekrit penguasa mengenai pernikahan dengan putra mahkota negeri Galop Hijau telah ditunda sejak lama. Meskipun mereka telah menyatakan ketidakpuasan mereka, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Pikiran ini membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran. Feng Jiu menemani ayahnya sepanjang pagi dan baru menjelang tengah hari dia melihat kakeknya kembali. Feng kecil, kakek sudah menangani semuanya. Pak Tua Feng masuk dengan senyuman di wajahnya, dan dia datang ke meja dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri sebelum dia berjalan ke tempat tidur. Melihat Feng Xiao duduk di samping tempat tidur dengan semangat yang baik, dia berjalan ke kursi dan duduk dengan lega. Kakek, apakah Kaisar mempersulitmu? Feng Jiu memandangnya dengan ketakutan. Meskipun token komando telah diserahkan, namun kekuatan yang dimiliki oleh kediaman Feng masih tidak bisa diremehkan. Kemungkinan besar Kaisar masih tidak akan membiarkan mereka sepenuhnya. Tidak, dia tidak melakukannya. Setelah menyerahkan token komando, dia terlihat cukup senang. Mengapa dia mempersulit orang tua sepertiku? Hanya ada beberapa orang tua yang terus memintaku untuk tinggal, dan terus membujukku untuk mengubah pikiranku. Mereka termasuk generasi pertama sehingga mereka tahu betapa setianya kediaman Feng kita kepada kemuliaan matahari. Hanya saja, Pak Tua Feng menghela nafas panjang, terlihat betapa kecewanya dia terhadap Murongbo. Mereka telah menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka menjaga negara kemuliaan matahari untuknya, namun apa hasil akhirnya? Dia sebenarnya ingin membunuh putranya dan bahkan ingin menikahkan cucunya untuk menjadi selir sampingan seseorang. Selir sampingan, gelar yang diberikan mungkin satu peringkat lebih tinggi dari selir lainnya dan masih terdengar cukup bagus, tapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia masih seorang selir. Mutiara berharga milik kediaman Feng miliknya adalah menjadi selir orang lain. Tidak peduli posisi apa yang diwariskan padanya, tidak ada pria yang bisa menandingi mutiara berharganya. Yah, karena kita sudah menyerahkan token perintah kita, jangan pedulikan urusan mereka lagi. Kakek, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin pergi ke hutan 9 jebakan untuk mencari beberapa ramuan untuk ayah. Saya akan menyerahkan urusan kediaman kepadamu. Setelah dia menyerahkan semuanya, dia berpikir sejenak dan melakukan beberapa perhitungan di kepalanya dan menghitung waktu yang dibutuhkan dan merasa bahwa setengah bulan sudah cukup. Hutan 9 jebakan. Pak Tua Feng mengerutkan alisnya dan menegur, tempat itu tidak aman untuk dikunjungi oleh seorang gadis sendirian. Bisakah kamu membeli ramuan apapun yang kamu inginkan daripada pergi sendiri? Melihat bahwa dia mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan ayahnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak, itu tidak bisa dibeli, karena letaknya di area hutan obat yang paling dalam dan bahkan pasar gelap pun tidak memilikinya. Lagi pula, hanya aku yang tahu di mana menemukannya, itulah mengapa aku harus melakukan perjalanan ini sendiri. Tapi jangan khawatir, aku sangat familiar dengan hutan 9 jebakan, tidak akan ada bahaya sama sekali. Aku sudah membuat perhitungan, waktu terlama yang kubutuhkan adalah setengah bulan. Jika ada yang lebih cepat, ini bisa memakan waktu sekitar 10 hari dan aku akan kembali. Mendengar kata-katanya, Pak Tua Feng memikirkannya dan akhirnya mengalah. Kalau begitu, bawalah beberapa pengawal Feng. Dengan adanya mereka, setidaknya kita akan lebih yakin. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Aku sendiri saja sudah cukup. Aku akan lebih cepat sendiri dan belum lagi, ayah masih terluka, kita tidak mampu mengambil tenaga tambahan apapun. Biarkan beberapa di antara mereka menjaga kediaman, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau begitu, setidaknya mintalah Silin untuk menemanimu. Kakek, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan berada dalam bahaya jadi tidak akan ada bahaya apapun. Sedangkan untuk kakak, aku masih perlu dia menjaga kalian semua demi aku. Jika tidak, aku tidak akan merasa tenang ketika aku tidak ada. Tapi, Pak Tua Feng masih ingin melanjutkan tetapi dia disela. Sudah tidak ada lagi tapi, kakek, kamu harus percaya padaku. Dia tersenyum masam dan tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi,
dia dengan cepat berkata, aku akan memberitahu kakakku tentang hal itu sekarang, aku akan bersiap-siap dan setelah semuanya siap, aku akan berangkat. Gadis ini, Pak Tua Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Lupakan saja, serahkan saja padanya. Karena dia bilang tidak akan ada masalah, maka tidak akan ada masalah. Tapi sebaiknya dia membawa si putih, tidak peduli apapun, si putih tetaplah binatang roh, dan kecakapan bertarungnya menyaingi para kultivator bela diri puncak. Dengan adanya si putih, jika sesuatu terjadi, setidaknya dia bisa membantunya. Kamu benar, istirahatlah dulu dan aku akan membicarakannya dengannya. Pak Tua Feng segera bangkit untuk menemuinya. Hanya saja, dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa lagi menemukan jejaknya di kediaman. Ketika dia akhirnya melihat Leng Xuang masuk dari luar, dia buru-buru memanggilnya dan bertanya, Leng Xuang, di mana Feng kecil? Patriark tua, Nona sudah pergi. Dia membawa serta Luo Yu. Gadis itu, dia hanya membawa Luo Yu satu orang. Bagaimana jika mereka menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Tidak, aku harus memastikan yang lain juga ikut untuk melindunginya dengan baik. Pak Tua Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas dan segera berbalik untuk mencari yang lain. Leng Xuang ingin menasihatinya tetapi dia menahan diri. Sebelum dia pergi, nonanya telah memberikan instruksi tegas kepada pengawal Feng lainnya untuk melindungi kediaman Feng dengan baik. Jika mereka mengikuti perintah Tuan Tua dan bukan nona, maka pengawal Feng ini tidak akan bisa lagi tinggal. Ketika Pak Tua Feng menemukan 7 orang lainnya, mereka sedang duduk di paviliun. Mereka telah dipanggil terlebih dahulu tetapi mereka semua diberi tugas yang berbeda dan memikirkan bagaimana Nona hanya membawa Luo Yu, mereka semua memasang ekspresi bingung. Hei, menurutmu kenapa dia hanya membawa Luo Yu? Dalam hal kekuatan, dia hanya berada di peringkat menengah di antara kita, mengapa dia membawanya? Fan Lin tersenyum dan berkata, di antara kita, hanya Luo Yu yang mengakui dia sebagai Tuan Putri, jika dia tidak membawanya, katakan padaku, siapa yang harus dia bawa? Tapi kami tidak mengatakan bahwa kami tidak mengakuinya juga. Yah, sepertinya kita masih diuji. Orang lain tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak masalah, karena kita telah dipercaya untuk menjaga kediaman, mari kita lakukan pekerjaan yang baik dalam menjaganya. Patriark tua ada di sini. Salah satu dari mereka berkata dan semua orang berdiri. Salam untuk Patriark tua. 7 dari mereka menyambutnya dengan hormat. Pak Tua Feng melambaikan tangannya sebagai tanda penerimaan dan berkata, beberapa dari kalian bersiap-siap dan bergegas mengejar. Gadis itu hanya membawa Luo Yu ke hutan 9 jebakan. Aku tidak bisa menenangkan hatiku hanya dengan mereka berdua. Hutan 9 jebakan. Ketujuh dari mereka satu sama lain dalam kebingungan. Mereka hanya tahu bahwa Nona telah membawa Luo Yu keluar, namun tidak tahu bahwa tujuannya adalah hutan 9 jebakan. Tempat itu sangat berbahaya, untuk apa dia pergi ke sana? Namun, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan tidak menanggapi perintahnya dan menjawab dengan nada meminta maaf. Patriark tua, saya minta maaf tetapi kami tidak dapat mengikuti perintah. Pak Tua Feng tertegun sejenak dan bertanya, mengapa demikian? Sebelum Nona pergi, dia telah memberi kami perintah tegas untuk tinggal dan menjaga kediaman Feng untuk melindungi Patriark dan Patriark tua dengan baik. Itu sebabnya sebelum Nona kembali, kami tidak bisa pergi atas kemauan kami sendiri. Setelah mendengar ini, Pak Tua Feng menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, dia juga mengetahui tujuannya. Dia jelas ingin melihat seberapa baik pengawal Feng ini mendengarkan perintahnya dan sampai sejauh mana. Melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, kalau begitu, lupakan saja. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pemikiran, haruskah dia mengirim orang lain untuk mengikutinya? Beberapa pengawal Feng tampaknya telah membaca apa yang ada dalam pikirannya dan saling memandang sebelum Fan Lin berbicara. Patriark tua, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, sebenarnya, Patriark tua tidak perlu khawatir tentang keselamatan Nona, dari pemahaman kita tentang dia selama periode waktu tertentu, dia bukanlah seseorang yang melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak yakin. Karena dia hanya membawa Luo Yu, itu berarti tidak akan ada banyak bahaya. Terlebih lagi, hal yang paling dia khawatirkan adalah keamanan kediaman. Pak Tua Feng melihat beberapa dari mereka dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Beberapa dari kalian adalah yang paling menonjol di antara pengawal Feng, bisa mengikutinya adalah berkah terbesar kalian. Melihat bahwa mereka dipenuhi dengan keraguan dan pertanyaan, dia terkekeh dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai hal ini,
Anda akan tahu apa yang saya maksud nanti. Dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di dalam hatinya, Luo Yu dengan getir menatap Feng Jiu yang berjalan santai di depannya. Nona, kita hanya keluar sebentar, tapi mengapa kita berpakaian seperti pengemis? Dia menarik pakaian tua dan compang camping yang dia kenakan sambil mengelus jari melalui lubang. Dia bertanya-tanya pelayan mana di kediaman yang memiliki kain-kain ini. Dia memandangi rambutnya yang kusut hingga berantakan, tampak seperti sarang burung. Mereka yang tidak mengenalnya akan mengira dia sudah lama tidak mencuci rambutnya. Ada juga wajah tampannya yang biasanya halus, kini tercemar abu oleh Tuan Putri, membuatnya terlihat sangat buruk. Dia menunduk dan melihat sepatunya, yang juga tidak jelas dari mana asalnya, dengan menggerakkan jari kakinya, beberapa jarinya terjulur keluar. Dalam keadaan yang menyedihkan ini, dia terlihat lebih menyedihkan daripada semua pengemis di kota bulan berawan. Dia memandangi Nona yang ada di depannya, yang juga mengenakan pakaian compang camping. Satu-satunya hal yang lebih baik darinya adalah rambutnya tidak terlalu berantakan. Namun, wajahnya juga tertutup jelaga tetapi matanya berbinar dan cukup mencolok. Melihat dia mempercepat langkahnya, namun dia masih bisa menyenandungkan sebuah lagu dari waktu ke waktu, sudut bibirnya mau tidak mau bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak pernah menyangka ada sisi seperti itu pada nonanya. Biasanya ketika seseorang pergi, mereka akan berdandan dengan bagus dan rapi. Hanya nonanya yang luar biasa yang justru sebaliknya. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak menimbulkan perhatian, dan tidak menimbulkan masalah. Dia berbalik dan tersenyum padanya dengan mata bulan sabitnya. Ekspresi ini ditambah dengan gigi seputih mutiara, tidak peduli bagaimana penampilannya, sepertinya bukan milik seorang pengemis. Melihat ini, dia menghela nafas dan berkata, Nona, Anda tidak ada luar biasa dan tidak ada bandingannya, tidak peduli bagaimana Anda menyamar, Anda tidak terlihat seperti seorang pengemis. Makanya, saya tanpa ragu, hanya mengganti baju sedikit dan tidak berpakaian seperti pengemis. Dia tersenyum dan berkata, berjalan lebih cepat. Jangan berlama-lama di kota lagi. Ya, dia menjawab tanpa daya dan mempercepat langkahnya untuk mengikutinya. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat orang di depan yang memimpin sepertinya tidak terengah-engah sama sekali, bahkan setetes keringat pun tidak ada di wajahnya. Tapi mereka bahkan belum keluar dari kota bulan berawan dan dia sudah berkeringat dan terengah-engah, seluruh punggungnya basah oleh keringat. Bagaimana dia berjalan? Bagaimana kelihatannya dia begitu dekat namun dia tidak pernah bisa menyusulnya. Nona, Nona, tunggu aku. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya saat dia memanggilnya dengan suara rendah. Feng Jiu yang berada di depan menghentikan langkahnya saat dia berbalik dan melihat dia kehabisan napas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan alisnya dan bertanya, apa? Kamu sudah lelah. Sepertinya kekuatan fisik dan staminamu hanya biasa-biasa saja. Mendengar kata-kata ini, Luo Yu berkedip sejenak dan ingin berteriak keras-keras, bukan kekuatan fisikku yang kurang tapi kamulah yang terlalu jahat. Namun pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali secara perlahan dan berkata, Nona, mengapa kita tidak menyewa kereta? Bukankah cara itu lebih efisien? Itu akan lebih cepat daripada berjalan kaki. Dengan kecepatan ini, seberapapun cepat kita tidak tahu kapan kita akan mencapainya. Dari sini ke hutan 9 jebakan akan memakan waktu sekitar 3 hari, jika mereka benar-benar mengandalkan kaki mereka dan berjalan kaki, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Bukankah perjalanan ke sana kemari menyita banyak waktu mereka? Namun, Feng Jiu hanya tersenyum saat mendengarnya. Dia meliriknya dan hanya berkata, kamu hanya perlu mengikuti saja. Saat dia selesai berbicara, dia terus berjalan. Luo Yu hanya bisa mengikuti di belakangnya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Hingga keduanya meninggalkan kota Kludimun dan tiba di tempat terpencil di mana tidak ada orang lain di sekitar, Feng Jiu menggoyangkan tangannya dan sebuah kapal kecil muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke depan dan kapal itu membesar di depan keduanya. Luo Yu, yang bernapas dengan berat sambil terengah-engah, hanya menatap seluruh adegan dengan mata terbelalak, dia begitu terkejut sehingga dia bahkan tidak berteriak. Dia hanya menonton dengan tidak percaya, terpesona oleh kejutan itu, dalam keheningan. Astaga, apa ini? Matanya terbelalak dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia melihat kapal kecil itu semakin membesar hingga mencapai ukuran yang bisa menampung 2 orang baru berhenti. Dia melangkah maju dan memperhatikan kapal di depannya sambil menyentuhnya dan mengagumi-nya. Apa jenis kapal ini?
Dibuat dari bahan apa? Bagaimana saya belum pernah melihat bahan seperti ini sebelumnya? Ini begitu halus, sepertinya ada ruangan di dalamnya. Tidak mungkin. Apakah itu hanya bagian dari dekorasi? Melihat dia menjelajahi kapal itu dengan takjub saat dia menyentuh setiap bagiannya dengan rasa kagum dan rasa ingin tahu saat dia mencoba mempelajarinya. Feng Jiu tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya dan menaikinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo cepat, Nona, apakah ini sebuah pesawat? Apakah ini benar-benar sebuah pesawat? Dia menatapnya dengan mata berbinar saat dia menatapnya dengan kagum. Nona punya pesawat. Wah, itu luar biasa. Saat dia berbicara, dia melompat masuk dan melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh semangat. Itu seperti seorang anak kecil yang telah menemukan harta karun. Feng Jiu mengambil batu roh dari tempatnya dan meletakkannya di ceruk kecil di haluan dan seluruh pesawat perlahan melayang ke atas. Untuk pesawat ini, selain menggunakan batu roh, energi roh juga bisa digunakan. Setelah mengetahui kepemilikannya, dengan pemikiran dapat dikendalikan dan terbang menjadi sangat mudah. Saat pesawat itu terbang, Luo Yu tertegun dan dia sangat terkejut sehingga dia segera duduk. Keingintahuannya mengambil alih dan dia mengintip keluar dan dia dengan bersemangat berseru, "Hahaha. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku, Luo Yu, akan memiliki kesempatan untuk duduk di dalam pesawat." Mendengar kata-katanya, Feng Jiu mengerucutkan bibirnya dan diam-diam menutup matanya saat dia duduk untuk mulai berkultivasi. Adapun Luo Yu, dia dengan antusias melihat pemandangan itu, sampai pesawat itu terbang semakin tinggi, kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Warnanya menjadi semakin putih saat dia melihat ke bawah dan merasa pusing, seolah-olah dia akan terjun ke bawah kapan saja. Dia memandang Feng Jiu dan segera mengikutinya dan duduk dalam posisi lotus untuk bermeditasi dan setelah mengambil air dari karung kosmosnya, dia meneguk beberapa kali. Merasa jauh lebih tenang dan lebih baik setelah ini, rasa penasarannya kembali muncul saat dia melihat sekeliling dengan hal baru. Dia kemudian menyadari bahwa ada penutup pelindung. Di bawah penutup pelindung, angin tidak bertiup masuk. Di dalam berangin dan tenang, dia hanya bisa mendengar suara siulan angin dari luar. Karena ketinggiannya, awan putih serasa berada di ujung jarinya dan kota di bawahnya tampak seperti titik-titik kecil, namun pemandangan di bawahnya begitu indah dan menawan. Di bawah penerbangan pesawat tersebut, 3 hari pertama waktu perjalanan yang ditempuh dengan kereta berkurang drastis menjadi hanya 1 hari. Sebelum fajar menyingsing, mereka telah mencapai batas luar hutan 9 jebakan. Feng Jiu menggerakkan pesawat itu dan membawanya ke tempat terpencil tanpa ada orang di sekitarnya dan membalik telapak tangannya untuk menyimpan pesawat itu, karena pagi hari itu belum tiba, dia berkata kepada Luo Yu, "Mari kita tunggu sampai fajar sebelum kita masuk. Ayo cari sesuatu untuk dimakan dulu. Nona, kenapa kita tidak pergi ke sana? Di bawah pohon itu akan lebih sejuk." Luo Yu menunjuk ke suatu lokasi tidak jauh dari tempat mereka berada dan berjalan di sisinya dan mengeluarkan beberapa perbekalan kering dari karung kosmosnya. "Nona, saya punya beberapa kue di sini." Dia mengambil potongan-potongan itu untuk dirinya sendiri dan menyajikan kue-kue untuknya. Dia memandangnya dengan heran dan bertanya, "Nona, saya melihat bahwa pesawat ini sepertinya memiliki ruangan. Apakah hanya untuk pertunjukan atau dapatkah digunakan? Bisakah pesawat ini lebih besar lagi?" Yang ingin dia tanyakan sebenarnya adalah, "Nona, bagaimana Anda bisa memiliki pesawat? Hubungan apa yang Anda miliki dengan dokter hantu? Bahkan Kaisar tidak memilikinya tetapi nonanya memilikinya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang pesawat, itu adalah pesawat yang sangat mewah sehingga menarik rasa penasarannya. Berapa banyak lagi rahasia yang dia simpan?" Feng Jiu menatap matanya dan berkata, "Pesawat ini bisa lebih besar atau lebih kecil. Secara alami, benda-benda di kapal akan menjadi lebih besar dan tidak berlebihan." Dia berhenti sejenak dan dengan nada tegas, dia melanjutkan, "Tentang masalah di pesawat, setelah meninggalkan tempat ini, lupakan semuanya. Jangan sampai menimbulkan masalah. Ya, bawahanmu tahu." Dia menjawab dengan nada tegas. Jika Kaisar mengetahui bahwa dia memiliki sebuah pesawat, dia pasti akan menemukan segala cara dan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, artefak seperti itu tidak mudah didapat. Dia tidak lagi melanjutkan topik ini, begitu pula dia. Keduanya duduk diam di sana dan makan sampai sinar matahari menembus awan dan menerangi daratan. Luo Yu berdiri dan mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Nona, hutan 9 jebakan terkenal karena bahayanya, namun juga tidak mungkin lepas dari keberadaan manusia.
Kita sudah berada di sini cukup lama, bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun yang lewat? Bukannya aku orang biasa di sini, bagaimana aku bisa tahu? Dia memutar matanya saat dia berdiri dan mulai berjalan masuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari atas dan melihat ke atas ke langit. Dia melihat beberapa kultivator yang mengendarai pedang terbang dan terbang langsung ke hutan 9 jebakan. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka hanya mendengar hembusan angin melewati atas kepala mereka, dan kemudian lingkungan sekitar kembali tenang. Kultivator abadi. Saya tidak tahu dari negara mana mereka berasal. Luo Yu berkata dengan sedikit rasa iri, alangkah baiknya jika kita juga bisa menaiki pedang kita. Memikirkan perasaan terbang di atas pedang, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya merasa segar kembali. Ketika dia mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, setelah kamu mencapai tingkat leluhur bela diri, tidakkah kamu akan bisa mengendarai pedang juga? Baiklah, cepatlah dan berkultivasi lebih rajin maka kamu akan menjadi mampu terbang di langit dan terbang dengan pedangmu seperti mereka juga. Bahkan jika aku mencapai peringkat leluhur bela diri, aku masih perlu memiliki mantra untuk pedang terbang. Selain itu, aku sekarang hanya berada di peringkat tengah tahap Raja Bela Diri, dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun lagi untuk maju ke puncak. Padahal, kecepatan kultivasi mereka pun terbilang sangat cepat. Lagi pula, bahkan kepala klan keluarga itu hanyalah tahap leluhur bela diri. Memiliki kekuatan seperti itu di kalangan generasi muda sendiri sudah merupakan hal yang luar biasa. Feng Jiu meliriknya, dan ketika dia melihat ekspresi wajahnya puas, dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya mempercepat langkahnya dan maju. Melihat ini, Luo Yu menambah kecepatannya dan mengikutinya masuk. Dua sosok melesat langsung ke kedalaman hutan 9 jebakan dan tidak membuang waktu di pinggiran. Sore harinya keduanya sudah memasuki kedalaman hutan, namun karena langit sudah mulai gelap, mereka berhenti dan beristirahat di bawah pohon. Nona, silakan istirahat di sini. Saya akan pergi berburu untuk makan malam. Luo Yu berkata sambil bangkit dan pergi. Hati-hati, jangan melangkah terlalu jauh. Feng Jiu berkata sambil melihat ke arah dia pergi. Dia mengambil beberapa tumbuhan yang diambil sepanjang jalan dan memilahnya. Mungkin juga membuat beberapa obat untuk pertahanan diri. Tetapi ketika langit sudah sangat gelap, hanya setelah dia memurnikan beberapa obat, dia menyadari bahwa Luo Yu belum kembali. Saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Dia menyimpan botol obat-obatan dan berdiri untuk melihat-lihat. Pada awalnya, dia tidak terlalu peduli, karena ini hanyalah permulaan dari wilayah hutan dalam. Bahkan jika ada bahaya, dengan keahlian Luo Yu, seharusnya tidak ada masalah. Namun, apa yang terjadi sekarang? Dia benar-benar menghilang tanpa jejak apapun. Dia menutup matanya dan melepaskan niat rohnya. Benar saja, tempat yang dia lewati tidak bisa merasakan nafas Luo Yu. Dia membuka matanya dan menyipitkannya sedikit sementara alisnya berkerut. Apa yang telah terjadi? Hatinya bingung dan dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, untungnya, aku telah meninggalkan mata hatiku. Dia segera pergi ke arah Luo Yu pergi. Saat langit semakin gelap, dia berjalan sendirian di hutan. Dia dikelilingi oleh suara serangga, desiran angin, dan gemerisik dedaunan yang bergoyang dari sisi ke sisi. Bulan masih tersembunyi di balik awan, namun di tengah hutan yang gelap, banyak bintik putih berkilauan di tanah. Itu adalah bubuk kerak yang dia taburkan ke Luo Yu. Itu tidak terlihat pada siang hari tetapi akan sangat mencolok pada malam hari. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi, tapi selama dia mengikuti jejak ini, dia pasti bisa menemukannya. Dia hanya berharap ketika dia menemukannya, selama dia masih hidup, semuanya baik-baik saja. Setelah berjalan cukup lama, dia sedikit terkejut saat merasakan angin malam yang dingin bertiup, seluruh rambutnya berdiri tegak. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil dahan yang patah dan menyalakannya. Menggunakan api untuk menerangi jalan di depannya, dia bisa melihat sekelilingnya dengan lebih baik. Berdasarkan pengalamannya, dia pernah ke hutan 9 jebakan sebelumnya dan seharusnya tidak ada kejadian aneh atau berbahaya. Namun, setelah mengikuti jejak bubuk kerak tersebut, dia menyadari bahwa dia sedang dituntun semakin dalam. Terlebih lagi, melihat bubuk kerak di tanah, sepertinya Luo Yu tidak terlibat dalam pertempuran apapun karena distribusinya sangat konsisten. Itu sangat alami dan tidak ada jejak perkelahian atau pergulatan apapun. Datanglah. Tiba-tiba, terdengar suara lembut namun jauh bergema di telinganya. Itu seperti suara lembut seorang ibu dan membuatnya mengendurkan kewaspadaannya.
Tampaknya ada kekuatan hipnotis yang tertanam di dalamnya saat itu menghancurkan keinginannya dan matanya perlahan-lahan menjadi kabur dan langkah kakinya melambat saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah secara monoton. Datang, datanglah. Seolah-olah ada aura yang dengan lembut menyelimuti dirinya dalam kepompong. Dalam keadaan linglung, sepertinya ada sepasang tangan yang memanggilnya, saat sebuah suara lembut memanggilnya dan menuntunnya. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak kabur dan pikirannya menjadi kosong ketika seluruh tubuhnya hanya menatap ke depan dalam keadaan pingsan ketika tubuhnya bergerak sendiri menuju suara yang terus bergema di telinganya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Jantungnya terkejut dan dia tiba-tiba menghentikan langkahnya saat dia merasakan kesadarannya kembali padanya. Dia melihat lengannya tergores oleh dahan di sampingnya. Dengan cahaya dari nyala api yang berkedip-kedip, dia bisa melihat darah segar mengalir dari luka itu dan justru rasa sakit yang menyengat inilah yang membuatnya sadar kembali. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, hatinya tenggelam dan ekspresinya berubah menjadi serius. Itu terlalu aneh, malah bisa membingungkan inderanya dan membuatnya kehilangan persepsi. Hanya saja, apa itu tadi? Seseorang, atau hantu? Dia sangat waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang tampak luar biasa, namun, ada suara yang dia tidak dapat mengenali dari mana asalnya. Datanglah. Kali ini, dia benar-benar melihat gumpalan api hijau melompat ke depan saat api itu datang di hadapannya. Suara itu, sepertinya dipancarkan dari api hijau yang berkelap-kelip tepat di hadapannya. Untuk sesaat, pikirannya berpacu di benaknya. Terakhir kali dia berada di sini tidak ada kemiripan dengan pertemuan hantu, mengapa hal seperti itu terjadi kali ini? Ia bahkan mempunyai kemampuan untuk membingungkan hati seseorang, karena segala sesuatunya telah berkembang ke tahap ini, mengapa dia tidak melihat saja kemana gumpalan hijau hantu ini akan membawanya. Pada saat inilah dia sangat yakin bahwa hilangnya Luo Yu pasti terkait dengan suara aneh ini. Dia ingin melihat, siapa orang yang melakukan trik seperti itu di hutan 9 jebakan, berpura-pura menjadi hantu dan sebagainya. Membuat keputusannya dalam sekejap, dia terus memasang ekspresi waspada saat dia mengikuti suara itu. Apa yang membuatnya paling terkejut adalah selama dia mengikuti suara ini, dia tidak bertemu satupun binatang buas dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Dia tenggelam dalam perenungan mendalam. Apa yang begitu berbahaya sehingga bisa membuat semua binatang buas di hutan 9 jebakan ini menghindar? Kemampuan besar seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hal ini? Dia teringat kembali pada awal hari, ketika mereka baru saja memasuki hutan ini, dia telah melihat beberapa kultivator abadi yang terbang dengan pedang dan memasuki hutan 9 jebakan. Meski hanya sekilas, tapi dia juga bisa melihat tingkat kultivasi beberapa dari mereka dan dia tahu bahwa mereka adalah kultivator kuat yang telah memasuki level inti emas. Pakar inti emas, jika itu adalah negara kecil peringkat ke-9, hanya keberadaan satu pakar inti emas yang bisa meratakan seluruh negara hanya dengan menghentakkan kakinya. Kita harus tahu bahwa leluhur di klan keluarga besar di negeri Galop Hijau adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Itulah sebabnya dia menebak dalam hatinya bahwa para ahli inti emas yang telah memasuki hutan 9 jebakan sebelumnya setidaknya berasal dari negara peringkat ke-6. Hanya saja, mengapa orang-orang dengan kekuatan seperti itu datang ke negara sekecil mereka? Menekan keraguan di hatinya, dia terus mengikuti suara itu selama 3 jam. Saat dia melihat gumpalan hijau melaju ke depan di jalan di depannya, sebuah suara marah terdengar. Dia baru saja akan mengambil langkah maju ketika suara marah dari Phoenix api kecil yang bercampur dengan sedikit kekhawatiran bergema di benaknya. Wanita bodoh, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh, itu terlalu berbahaya. Api kecil, kamu sudah bangun. Dia tertegun dan berhenti sejenak ketika dia berbicara dengannya dalam pikirannya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa bicara denganmu? Phoenix api kecil yang berada di cincin ruangnya berkata dengan nada sombong dan suaranya yang lembut dan angkuh sekali lagi terdengar dalam peringatan keras, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi dengan kekuatanmu saat ini. Ketika dia mendengar ini, dia berhenti dan menyipitkan matanya sambil berkata, Luo Yu seharusnya ada di depan, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Akulah yang membawanya keluar jadi aku harus memikul tanggung jawab ini. Ketika Phoenix api kecil di cincin ruangnya mendengar kata-katanya, dia melompat marah sambil memarahinya, wanita bodoh. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan?
Ini sangat berbahaya. Jika aku mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbahaya hanya berarti bahwa itu berbahaya. Karena kamu tahu ada bahaya di depan, mengapa kamu masih melompat? Apakah kamu benar-benar bodoh? Dari sudut pandangnya, Luo Yu hanyalah seorang bawahan dan kehidupan dan kematiannya dapat diabaikan. Jadi bagaimana jika dia mati? Dia bahkan tidak berharga apapun di matanya, namun berbeda bagi wanita ini. Dia memiliki kontrak dengannya dan menjadi nonanya. Mereka saling terkait erat dan jika dia kehilangan nyawanya di sini, dia juga tidak akan selamat. Terlebih lagi, dalam pandangannya, seorang tuan yang mati demi bawahannya jelas merupakan sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Itu benar-benar tidak berguna dan itu adalah sesuatu yang bahkan orang bodoh pun mungkin tidak akan melakukannya. Namun, melihat wanita bodoh ini, dia sepertinya tidak menaruh kata-katanya di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar berencana untuk segera menuju kematiannya? Memikirkan hal ini, ada semburan api di dalam hatinya. Mengapa dia membuatnya begitu khawatir saat dia bangun? Meskipun dia adalah binatang suci kuno, dia hanyalah seorang bayi yang belum dewasa. Hal-hal seperti itu biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia tidak bisa menahannya. Feng Jiu mendengarkan kata-kata cemasnya dan dia perlahan-lahan menyipitkan matanya. Dengan suara samar, dia berkata kepadanya, "Api kecil, jika kamu yang berada dalam situasi ini, aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Sekalipun aku tahu itu berbahaya, aku tidak bisa hanya menonton dari samping tanpa melakukan apapun." Ketika dia mendengar kata-katanya, Phoenix api kecil terkejut. Dia tertegun beberapa saat dan duduk di tempatnya dengan linglung. Kemarahan dan kecemasan di dalam hatinya sepertinya telah hilang dengan kata-katanya dan di wajahnya yang lembut, ada ekspresi yang aneh. Wajahnya mengerut saat dia cemberut dan berkata dengan nada lembut, "Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati." Ketika dia mendengar kata-katanya, bibirnya sedikit terangkat dan memperlihatkan senyuman, aku akan melakukannya." Karena dia tahu lawannya sangat kuat, dia akan ekstra waspada. "Aku baru saja bangun tetapi kekuatanku belum sepenuhnya bangkit, jadi aku mungkin tidak bisa membantumu." Dia terdengar agak canggung saat berbicara kali ini. Aku mengerti, tidak masalah, jika aku tidak mampu mengalahkan lawanku, aku akan membawa Luo Yu dan lari." Dia hanya bermaksud menyelamatkan orang itu dan melarikan diri. Dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Oleh karena itu, setelah mengambil keputusan, dia terus mengikuti suara tersebut. Ketika gumpalan hijau tiba-tiba melompat tepat di depannya dan menyala, dia terkejut dan merasa bahwa segala sesuatunya mungkin lebih sulit dari yang dia bayangkan. Di ruang terbuka besar di depannya, ada pembatas. Dia tidak tahu dari mana semua darah itu berasal saat dia melihat darah segar berputar-putar seperti mantra pelindung. Ada begitu banyak darah tetapi bagi dia yang berdiri di luar, dia tidak bisa mencium sedikit pun darah sama sekali. Dia hanya bisa melihat bahwa di dalam penghalang batas, ada lusinan gumpalan hijau yang melompat-lompat. Ratapan menyakitkan keluar dari gumpalan hijau ini dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh dan melihat pemandangan seperti itu di tengah malam membuat siapapun yang melihatnya sangat tidak nyaman. Di kegelapan malam, hanya ada gumpalan hijau yang menerangi sekeliling. Dia bisa dengan jelas melihat sosok di tengahnya. Duduk di tengah ruang terbuka yang luas adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan. Wajahnya yang kurus dan keriput tampak seperti kulit kayu yang layu dan ada serangkaian garis darah mengalir yang muncul di wajahnya yang kurus itu, terlihat sangat menyeramkan. Dia mengenakan jubah hitam besar yang tertiup angin. Di sekelilingnya terdapat tengkorak berlumuran darah segar yang diletakkan melingkar. Di atasnya, aura gelap kematian terlihat dan cukup kuat untuk memberinya perasaan krisis yang kuat. Seolah-olah ada suara yang memberitahunya bahwa dia tidak bisa maju, dia tidak boleh melangkah lebih jauh, jika tidak, dia pasti akan mati di sini. Dan beberapa kultivator abadi yang wajahnya tampak malu dan marah adalah 4 orang yang sama yang dia lihat ketika mereka memasuki hutan pagi ini. Namun, saat ini, mereka semua telah jatuh ke tanah dan aura mereka tampak terkuras dan mengalir keluar. Wajah mereka pucat, kata-kata yang diucapkan juga lemah dan sepertinya mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di samping mereka, ada juga orang lain. Mereka sepertinya sudah kehilangan kesadaran dan duduk berlutut dengan tatapan tumpul, memandang ke depan seperti boneka. Di atas masing-masingnya, ada gumpalan hijau yang melayang di sekitar mereka. Luo Yu ada di antara mereka. Datanglah.
Seorang wanita dengan rambut panjang mengenakan jubah merah darah muncul diam-diam di depannya dan wajah pucat yang tiba-tiba muncul di wajahnya tidak memiliki bekas darah tetapi bibirnya sangat merah. Sepasang mata sipit yang dipenuhi aura yin dingin menatap tepat ke arahnya. Itu membuat siapapun yang melihatnya merinding. Tepat pada saat itu, dia hampir bereaksi, tapi dia dengan kuat menahan keinginan untuk lari. Dia menahan kengerian dan keterkejutan yang datang dari lubuk hatinya. Dia menatap dengan bingung ke arah tangan wanita itu yang memberi isyarat saat dia berjalan mendekat menuju penghalang berdarah itu, selangkah demi selangkah. Datang, datanglah. Wanita berjubah merah darah itu berjalan mundur, tangannya yang pucat memberi isyarat kepada Feng Jiu ke arahnya, matanya yang sipit terpaku padanya seolah mencoba menggali jauh ke dalam jiwanya. Mungkin karena rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri sehingga dia tidak ragu dan tidak pernah menyangka bahwa gadis yang mengikutinya seperti boneka itu sebenarnya di luar kendalinya. Lagi pula, di matanya, seseorang yang berpakaian seperti orang dari daerah kumuh tidak berarti apa-apa di matanya. Dalam sudut pandangnya, gadis ini sama seperti yang lain, mereka semua ada di sini untuk mengorbankan diri mereka demi dia, tidak ada pengecualian. Feng Jiu terus berjalan dengan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya tetapi sebenarnya dia diam-diam mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa lelaki tua aneh yang layu itu sama sekali tidak peduli dengan kedatangannya dan tidak memberikan perhatian sama sekali padanya. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya dan jelas bahwa dia tidak menatap matanya sama sekali. Dalam hal ini, dia merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Orang tua itu seharusnya menjadi ahli di puncak inti emas dan jika dia memperhatikannya, dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa mengatasi situasi yang ada. Setelah memasuki penghalang batas ini, semburan bau darah anyir menyerang lubang hidungnya dan dia hampir muntah secara refleks. Perasaan mual melanda dirinya dan dia menemukan bahwa bau menyengat sebenarnya berasal dari tanah dan itu sangat tidak menyenangkan. Bau busuknya begitu menyengat, membuatnya bertanya-tanya, berapa banyak zombie yang terkubur di bawahnya. Wanita berjubah merah darah itu membawanya ke suatu tempat dan setelah memastikan bahwa Feng Jiu masih berdiri di posisinya, dia melayang seperti bulu. Dia mengikuti yang lain dan duduk seperti orang lain tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Dia melihat sekilas ke sekeliling dan melihat kedua kaki wanita berjubah merah darah itu belum menyentuh tanah dan dia benar-benar melayang dari tanah. Nah, jika dia bukan hantu, bagaimana Anda menjelaskan dia muncul entah dari mana? Setelah membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan lelaki tua yang berada di puncak tahap inti emas itu. Namun, jika itu hanya untuk melarikan diri bersama Luo Yu, itu seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Variabel lain yang dia perhatikan adalah selain keempat pakar inti emas itu, yang lain tampaknya telah benar-benar kehilangan kesadaran diri. Dan lelaki tua layu dan hantu perempuan itu sepertinya sedang menunggu sesuatu dan tidak mulai melakukan apapun dengan orang-orang itu. Meski mereka belum memulai apapun, bukan berarti mereka tidak punya niat untuk melakukannya. Setiap sel di tubuhnya meneriakkan bahaya. Saat dia memikirkan cara dan cara untuk membawa Luo Yu pergi, dia mendengar tawa mengamuk dari empat ahli inti emas. Hah, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tidak pernah dalam hidupku aku menyangka kamu akan membuat rencana melawan kami. Kami benar-benar buta. Kamu telah menempuh jalan yang jahat, bahkan jika kamu melewati kesengsaraan ini, kamu tidak akan pernah berhasil dalam waktu lama. Hahaha, beberapa sahabatku, mengorbankan hidup kalian sendiri untuk memperpanjang hidupku bisa dianggap sebagai berkah terbesarmu. Lagi pula, beberapa dari kalian tidak punya banyak tahun tersisa dalam hidupmu, menggunakan sisa tahun itu untuk menambah umurku, bukankah itu jauh lebih baik? Orang tua yang layu itu tertawa dengan cara yang licik, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Oh, jadi mereka sebenarnya ditipu untuk datang ke sini dan dikhianati. Feng Jiu hanya dengan santai memandangi beberapa dari mereka dengan rasa iba dan dia tidak mempedulikan mereka lebih jauh. Dia memiliki firasat kuat bahwa saat malam semakin larut, darah dalam pesona menjadi semakin kuat dan suasana menjadi semakin menindas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, segera setelah dia mengertakkan gigi, dia segera berdiri dan meluncur ke depan Luo Yu yang kebingungan dan menariknya ke atas dengan satu tangan, sementara tangan lainnya dengan cepat menutup hidung dan mulutnya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat keempat ahli inti emas ternganga dan terlihat tercengang. Siapa itu? Keempat ahli inti emas memandang dengan linglung ketika mereka melihat sosok kurus tiba-tiba berdiri dan bergerak ke depan.
Hal berikutnya yang dia lakukan adalah menarik seorang pemuda kotor yang duduk hanya berjarak 5-6 meter dari tempat mereka berada. Dengan satu tangan menutupi hidung dan mulutnya, dia menariknya ke atas dan bergegas menuju pembatas. Ketika mereka melihat ini, mata mereka hampir putus. Mereka, yang memiliki tingkat kultivasi tahap inti emas, telah ditekan saat mereka memasuki area ini. Energi mereka terkuras dan bahkan tidak bisa berdiri, namun ada apa dengan sosok kurus itu? Selain arai dan penghalang batas, masih ada hantu wanita berpakaian merah dengan kemampuan menakutkannya untuk mengendalikan hati seseorang. Jika seseorang bukan seorang kultivator inti emas, dia tidak akan mampu menahannya. Tetapi, semua yang baru saja terjadi di hadapan mereka bertentangan dengan semua yang mereka ketahui. Pikiran mereka menjadi kosong dan hanya memandang dalam keadaan kabur. Setelah bau busuknya hilang, Luo Yu tersentak kembali ke dunia nyata dan ketika dia melihat lingkungan yang mengerikan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ah! Tempat neraka macam apa ini? Ah! Apa semacam hantu? Ah! Hantu yang memakan manusia. Tunggu apa lagi? Cepat! Kabur! Feng Jiu mengatakannya dengan terus terang dan memegang kerah bajunya dan menariknya ke tepi pembatas. Pada saat inilah lelaki tua yang layu itu akhirnya sadar kembali dan melihat bahwa keduanya hampir melarikan diri dari penghalang batas. Dengan lambaian tangannya, darah mulai naik dari tanah dan mengalir di sepanjang garis pembatasnya. Pada saat inilah Feng Jiu yang memegang erat kerah Luo Yu bergegas maju tetapi sebelum mereka bisa mencapai tirai darah, mereka dikirim terbang kembali. Ah! Ledakan keras bergema dan dua orang yang terpental kembali mendarat di pantat mereka dan sebelum mereka bisa berdiri, sepasang tangan kerangka muncul dari bawah tanah dan meraih masing-masing kaki mereka dan menariknya ke tanah. Lepaskan aku! Luo Yu berteriak dengan frustrasi sambil menendang tulang-tulang itu tetapi siapa yang tahu bahwa tulang itu memiliki pegangan besi dan tidak peduli seberapa keras dia menendang, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, kekuatannya meningkat dan menariknya ke tanah dan mencoba menyeretnya ke bawah. Kedua kakinya ditarik ke dalam dan ketika dia mulai merasa sedikit takut, dia melirik nonanya dengan penuh harap, tetapi sebaliknya, dia terpana dengan tindakannya. Dia hanya melihatnya menatap sepasang tangan kerangka yang mencengkeram erat kakinya dengan jijik dan menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan tulang-tulang itu hingga berkeping-keping. Dia berdiri setelah menendang puing-puing dan masuk dan dia meludah dengan kesal, "Cih. Makhluk hantu sialan ini kotor sekali." Luo Yu menatapnya dengan heran, terkadang dia begitu memikat, terkadang dia begitu gurugun dan halus, namun terkadang dia begitu murni. Nonanya memiliki begitu banyak sisi dalam dirinya dan terkadang dia seperti rubah yang cerdik, sekarang dia bahkan mengumpat dan mencaci. Dia akhirnya sadar kembali dan melihat tangannya juga terjepit, dengan bingung, dia dengan cepat berteriak, "Nona, tolong." Feng Jiu menoleh untuk melihat dan melihat bahwa dia masih duduk di tanah dan tangannya ditangkap oleh tangan kerangka itu. Dia segera menjentikkan jarinya dan dia hanya mendengar beberapa kerangka dan tulang-tulangnya meledak menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh tanah. Pergi. Dia meraih kerah bajunya dengan satu tangan dan menariknya ke atas dan tanpa basa-basi, tatapannya tertuju pada penghalang di depannya saat dia bermaksud untuk menerobosnya. Dan ketika keempat kultivator inti emas itu melihat bahwa dia telah menjentikkan jarinya beberapa kali dan tulang-tulangnya telah hancur, mereka mendapatkan kembali secercah harapan saat kilatan cahaya melintas di mata mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia bermaksud untuk menyeret pemuda kurus itu dan pergi, mereka segera berteriak, "Teman kecil, tolong." Mendengar teriakan minta tolong dari belakang, Feng Jiu mengerucutkan bibirnya dan bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, "Empat ahli inti emas meminta bantuanku. Tolong hentikan lelucon itu." Baginya untuk melarikan diri bersama Luo Yu sudah merupakan prestasi yang luar biasa, namun, apa yang mereka katakan? Mereka ingin dia menyelamatkan mereka juga. Jika mereka melakukan itu, mereka berdua mungkin mati di sini. Mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa beberapa kultivator inti emas yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Maaf, dia tidak begitu baik. Sejak kamu datang, tinggallah di sini. Lelaki tua layu itu tertawa sinis dan begitu dia berbicara, hantu perempuan berjubah merah darah yang ada di belakangnya mulai bergumam dengan suara rendah. Ayo, tinggal di sini, tinggal di sini. Jubah merah darah itu melayang di udara dan dengan suara swoosh, jubah itu menyapu ke arah Feng Jiu dan Luo Yu. Suaranya sangat lemah, namun sangat menarik dan aneh, disiram dengan rasa dingin.
Feng Jiu memperhatikan bahwa Luo Yu yang berhenti di dekatnya mulai terganggu oleh suara itu. Pada saat itu, dia memukul bagian belakang kepalanya dan berteriak, "Untuk apa kamu melamun? Jika kamu ingin terus linglung, maka kamu bisa tetap di sini dan menemaninya." Setelah terbangun oleh rasa sakit yang tiba-tiba, Luo Yu tersadar dan menyadari bahwa dia hampir kehilangan jati dirinya lagi. Dia benar-benar takut dan berkata, "Nona, itu karena hantu ini terlalu kuat, saya tidak punya pilihan selain mendengarkan suaranya." Dia tidak mau, tapi entah kenapa begitu dia mendengar suara itu, dia benar-benar terpesona dan pikirannya menjadi sangat bingung. Dia telah kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Yah, itu karena hantu itu memiliki sedikit kultivasi, jadi kekuatannya setara dengan seorang kultivator abadi pada tahap dasar. Tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa kamu lawan dengan levelmu saat ini. Dia mengatakannya tanpa ragu-ragu sambil melemparkan botol kepadanya, dia berkata, "Gunakan obat ini, dekatkan ke hidungmu dan tarik napas dalam-dalam. Setelah menghirupnya, itu akan menstimulasi otak dan kamu tidak akan mudah dikendalikan." Begitu dia menyelesaikan penjelasannya, dia melepaskannya dan mengangkat tangannya. Cahaya biru dingin menyala dan tepi biru muncul di tangannya. Di bawah manipulasi pedangnya yang terampil, dia dengan ganas mengayunkannya ke arah hantu berjubah merah darah itu. Luo Yu segera mendekatkan botol itu ke hidungnya dan merasakan baunya tak tertahankan. Namun, dia harus mengakui bahwa setelah mengendusnya sedikit, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi segar kembali. Dia segera memikirkan sebuah ide sambil segera merobek sehelai kain dan menuangkan obat ke atasnya. Dia kemudian mengikatnya di bawah hidungnya dan setelah dia menyimpan botol itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya saat dia mencoba untuk membuka penghalang. Pedang tepi biru. Keempat kultivator inti emas segera mengenali pedang di tangannya dan sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berharap untuk melihat pedang kuno yang telah lama hilang ini di tempat yang ditinggalkan. Terlebih lagi, seorang pemuda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun sedang menggunakannya. Sungguh panen yang tak terduga. Membiarkan orang tua ini melihat pedang tepi biru kuno yang telah lama hilang di sini, surga benar-benar membantuku. Hahaha. Orang tua layu yang duduk itu tertawa terbahak-bahak, dan ada gelombang yang dipenuhi aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang saat distorsi gelombang udara beriak keluar. Dia memandang ke langit saat tatapannya semakin dalam saat langit itu berkilau kegirangan saat kegembiraan mulai meningkat. Begitu tengah malam tiba, inilah saatnya dia menuai hasil panennya. Luo Yu bangkit kembali setelah dia menyerang penghalang. Seolah-olah dia telah menabrak sesuatu yang tidak terlihat sebelum benda itu menyentuh penghalang. Dia mengertakkan gigi dan hanya bisa bergabung dalam pertempuran antara Feng Jiu dan hantu. Saat dia menyerang, dia bertanya dengan cemas, "Nona, apa yang harus saya lakukan? Saya bahkan tidak bisa menyentuh penghalang. Itu telah dibuat oleh seorang kultivator inti emas, kamu pasti bermimpi jika bisa menerobosnya." Dia mengatakannya dengan suara dingin sambil menyipitkan matanya dan menatap hantu perempuan itu. Dia mengiris jarinya di ujung pedang dan setetes darah segar menyentuh pedang dan niat pedang berwarna merah darah meledak. Ki pedang yang ganas tampak mendesing keras pada saat itu dan aura penindasan dari binatang ilahi kuno di tubuhnya dilepaskan bersamaan dengan ki pedang yang menakutkan. Aura menindas yang kuat dari zaman kuno disertai dengan aura tirani bawaan seorang penakluk yang dilahirkan dengannya, dan udara segera berputar dan bergelombang, menjadi benar-benar berbeda dalam sekejap. Itu bahkan memberikan tekanan dari tawa lelaki tua yang layu itu, yang dikeluarkan oleh seorang kultivator inti emas puncak. Aura yang sangat dominan dan menindas inilah yang membuat semua kerangka tangan yang mencuat dari bawah tanah langsung menyusut ketakutan. Ini adalah aura penindas kuno dan aura tirani seorang penakluk. Keempat ahli inti emas memandang dengan tidak percaya pada sosok kecil itu, ketika mereka mencoba untuk menekan keterkejutan yang muncul dari hati mereka. Aura kuno yang menindas. Aura tirani seorang penakluk. Apa asal-usul anak kecil ini? Untuk memiliki aura penindasan kuno yang berasal dari pembuatan kontrak dengan binatang suci kuno. Kontrak semacam itu membagi kehidupan dan aura penindasan mereka. Anak kecil ini seharusnya memiliki kontrak dengan binatang kuno. Adapun aura tirani sang penakluk, itu hanyalah sesuatu yang hanya muncul dalam legenda. Itu adalah sesuatu yang bersifat bawaan dan berasal dari sumsum seseorang dan bukan sesuatu yang dapat dikembangkan. Di seluruh benua, hanya sedikit orang yang berdiri di puncak yang memiliki aura yang begitu mengesankan. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang memiliki ini di hutan 9 jebakan. Belum lagi,
Itu bukan hanya satu, itu adalah aura penindas kuno dan aura tirani seorang penakluk. Untuk sesaat, seluruh lingkungan dipenuhi dengan jeritan dan ratapan kesedihan dari para hantu dan zombie hidup. Ini dihasilkan dari dua aura yang tidak dapat ditahan oleh hantu dan zombie hidup ini. Pekikan tajamnya membuat gendang telinga terasa sakit. Mundur, yang perlu kamu lakukan hanyalah melindungi dirimu sendiri. Feng Jiu memerintahkan dengan dingin ketika sosoknya lewat dan menerkam ke arah hantu perempuan yang memekik nyaring. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir, bahkan beberapa ahli inti emas itu tidak dapat menangkap sosoknya dan hanya mengetahui bahwa cahaya menyilaukan dari pedang tepi biru menebas dan diledakkan oleh hantu wanita itu. Tindakannya begitu cepat sehingga hantu perempuan yang memiliki kekuatan seorang kultivator fondasi tidak sempat berteriak ketika tubuhnya terbelah menjadi dua. Itu segera berubah menjadi api hijau dan melahap tubuh merah darah itu dan tampaknya menyatu dengan api hijau di sekitarnya dan menghilang. Kamu benar-benar berani membunuh budak hantuku. Aku ingin membunuhmu. Mati, matilah. Orang tua yang layu itu sangat marah ketika dia berteriak dengan tekanan yang kuat, karena setiap kata, mati, terwujud saat mereka diperkuat oleh roh Qi dan menekannya. Awalnya, ketika dia menemukan tekanan kuno yang menindas serta aura tirani sang penakluk, segalanya menjadi sulit untuk sementara waktu tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu ketika dia terganggu, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa budak hantunya yang dengan susah payah dia naikkan ke level seperti itu terbelah menjadi dua bagian dan menghilang. Ah, Luo Yu yang hanya berada di level penguasa bela diri, tidak dapat menahan tekanan berat dan niat membunuh seperti itu. Dia hanya merasakan darah di tubuhnya mengalir deras saat darah mengalir deras ke tenggorokannya. Dia ingin menekannya tetapi dia tidak bisa dan mengeluarkan seteguk darah. Hah! Feng Jiu menyipitkan matanya ketika dia melihat Luo Yu bahkan tidak bisa berdiri dengan baik di bawah tekanan dan dengan ayunan pedangnya, tepi biru melepaskan sinar pedang dan menembak ke arah kata-kata yang terwujud itu. Suara mendesing. Setelah niat pedang ditembakkan, tiga kata yang terwujud itu segera ditembus. Saat dia melihat bahwa kata-kata itu telah dipatahkan dan aliran udara di sekitarnya telah tersebar, dia segera mengilhami tepi biru dengan hampir seluruh kirohnya dan melancarkan serangan pedang lagi ke arah lelaki tua yang layu itu. Pergi, dia berkata dengan suara dingin dan rendah sambil menyeret Luo Yu yang pucat dengan satu tangan menuju penghalang batas yang hanya berjarak 5 hingga 6 meter dari mereka. Tatapan dinginnya menatap penghalang darah saat dia bergerak cepat ke arah itu. Keempat pakar inti emas yang terlalu lemah untuk berdiri sudah terkejut dengan kehebatan bertarungnya. Melihat dia sekarang bergegas menuju penghalang, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobosnya. Mereka baru saja akan memperingatkannya bahwa ini dilakukan oleh iblis tua yang berada di puncak inti emas dan didukung oleh Arai yang menggunakan darah segar sebagai pertahanannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah baginya untuk menerobosnya. Akan lebih baik baginya untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu dan mereka akan memberikan segalanya dan berjuang demi hidup mereka melawan iblis tua itu. Tapi siapa yang tahu, dia langsung bergegas ke depan dan mengilhami pedang tepi biru dengan kiroh murni dan selanjutnya, mereka melihat nyala api merah mengikutinya dan melilit pedang seperti naga api. Hancurkan untukku. Dia mengangkat tangannya dan tepi biru di tangannya melepaskan pedang kuat dengan nyala api dan melesat ke arah penghalang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata keempat pakar inti emas membelalak tak percaya saat mereka menghirup udara dingin. Mereka melihat api mulai membakar darah di penghalang dengan cemerlang saat suara retakan terdengar. Saat suara itu keluar, penghalang yang dipenuhi aura kuat dengan cepat terbakar oleh api dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mulai hancur berkeping-keping. Itu seperti bongkahan es yang pecah dan jaringan retakan mulai menyebar. Hingga ledakan keras terdengar dan ki spiritual yang terkondensasi di dalam penghalang batas segera hancur. Itu, benar-benar rusak. Keempat pakar inti emas hanya menatap pemandangan itu dengan linglung, benar-benar melupakan kesulitan mereka sendiri dan di mana mereka berada. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh pemandangan luar biasa di depan mereka dan butuh waktu lama sebelum mereka sadar kembali. Orang tua yang layu itu sepertinya tidak bisa meninggalkan posisinya saat dia duduk di sana dalam keadaan linglung. Dia melihat penghalang batasnya hancur dan bau darah serta semua energi kehidupan yang dia kumpulkan mulai menyebar. Semua usahanya yang telaten telah hancur di tangan seorang anak yang muncul entah dari mana. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat amarahnya melonjak ke langit. Arg! Jeritan yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh bergema di langit dan berisi tekanan yang kuat dan membentuk gelombang tekanan pembunuhan. Ombak mulai beriak keluar dan tanah mulai berguncang hebat.
Lereng di sekitarnya mulai runtuh. Kamu menghancurkan semua usahaku yang melelahkan. Kamu menghancurkan terobosanku. Aku ingin kamu mati secara mengenaskan. Orang tua yang layu itu duduk bersila dan meraung ke arah langit sementara tangannya mulai membuat segel yang aneh. Pembunuhan dan haus darah bergema di malam hari. Arai jiwa darah. Aktifkan. Feng Jiu yang melarikan diri bersama Luo Yu tiba-tiba merasakan krisis besar dari belakang. Dia segera melihat ke belakang dan matanya menyusut. Dia segera menyuntikkan kiroh ke telapak tangannya dan mendorong Luo Yu maju dan keluar dari penghalang, hampir 100 meter jauhnya. Cepat, pergi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a